Kalian barangkali sudah melihat video yang beredar belakangan ini. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Nanti pemerintah akan bantu, tapi sebelum pemerintah saya akan bantu pribadi. Nanti Ketika mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan Sebelum mungkin lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Di Sumatera ada yang saya tangkap sejak beberapa minggu ke belakang. Sumatera Barat, Padang, air. Tapi saya berdoa semoga Allah kasih semua yang baik-baik dan bala musibah dijauhkan. saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu. Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Saya kebetulan usaha saya dulunya main kayu sama tambang, yang semua urusannya pasti nebang pohon. Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik, maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi karena longsor, karena pengundulan hutan, banjir juga mengalami hal yang sama. Kalau kita dari helikopter ngecek XX pertambangan, syukur alhamdulillah kalau sudah dilakukan reklamasi dan reboisasi. Kalau belum, waduh. Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif. Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari SDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitupun di migas. AMDAL-nya menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Kalian barangkali sudah melihat video yang beredar belakangan ini. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Nanti pemerintah akan bantu, tapi sebelum pemerintah saya akan bantu pribadi. Nanti Ketika kita semua menyaksikan duka yang begitu mendalam di Sumatera, pejabat bergantian berdatangan. Bahkan ada yang menggunakan momentum itu untuk ikut membersihkan rumah masyarakat dari lumpur. Ya, tapi hanya sekedar berapa detik supaya sekedar ditangkap oleh layar. Dan ada juga yang membawa beras di karung seperti ini. Kalian percaya sehari-hari hidup pejabat itu seperti itu? Apakah kalau ada bencana kecil mereka juga datang? Apakah ketika ada kedukaan mereka juga datang? Ini menjadi pertanyaan besar. Bukankah apa yang sekarang terjadi belakangan ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di masa lalu? Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bear Bryant. Jangan menyembunyikan apapun dalam setiap krisis. Karena siapapun juga, bagaimanapun juga, mereka akan menemukannya. Dan akhirnya mereka menemukannya. Percakapan antara Pak Menteri ketika menjadi Menteri Kehutanan yang memberi izin membalak hutan atau membuka hutan begitu besar. Lalu kemudian ditegur oleh Harrison Ford. Itu dibuka oleh publik. Jangan mencoba untuk menutupi apapun. Karena dalam krisis itu mereka akan menemukannya. Lalu kemudian hari-hari ini kita juga menyaksikan pejabat satu persatu datang
pesawat ke Medan, pesawat ke Silangit, ke Nias, pergi ke Aceh, lalu juga ada yang ke Sumatera Barat di Padang dan sebagainya. Rebutan mereka ke sana untuk menunjukkan empati. Tapi pesan saya, jangan sembunyikan apapun. Perbuatlah dan lakukan pekerjaan dengan benar. Dan akhirnya juga masyarakat membuka bagaimana Menteri Kehutanan main gaple dengan para pembalap. Dan kemudian akhirnya heboh, dan hari ini adalah kejadian dari apa yang dilakukan oleh para pejabat kita di masa-masa sebelumnya. Tidak bisa kita lakukan hari ini kejadian hari ini. Itu yang terjadi. Kayu-kayu itu sekarang turun ke bawah, membersihkan seakan-akan mereka mengadu kepada kita. Dan hari ini kita menyaksikan betapa besar duka kita. Anak saya Jombang, JS Hairen, seorang penulis yang novelnya bagus sekali, Dompet Ayah, Sepatu Ibu, adalah seorang yang dengan peka dan dengan cepat membaca gejolak dalam masyarakat. Dia membuat gambar Sumatera dan di situ ada teks. Kekayaan Sumatera adalah kekayaan nasional, tetapi mengapa bencananya bukan bencana nasional? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kaum muda. Karena sejatinya alam itu adalah pinjaman. Kita meminjamnya bukan dari orang tua kita, tapi dari anak-anak dan para penerus kita. Bagaimana menurut kalian? Bisakah para pejabat itu menutupi kebijakan-kebijakan yang hanya dengan sekarung beras atau dengan pencitraan sesaat? Stay relevant.